Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diayu Prawitasari, mahasiswi Pendidikan Sejarah UNS angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan draft RPP saya dalam rangka memenuhi tugas perencanaan pembelajaran sejarah. Langsung saja, di sini ada RPP inspiratif ya. Kemudian yang pertama ini ada identitas yang terdiri dari nama sekolah, kemudian mata pelajaran apa, kelas apa, semester berapa, materinya apa, kemudian ada alokasi waktu juga. Di sini saya mengambil materi mengenai Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini untuk kompetensi dasar saya mengambil sesuai dengan silabus ya. Yang pertama ada KD 3.6 yaitu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ada 3.6.1 yaitu menjelaskan perkembangan kerajaan yang ada pada masa Hindu Buddha di Indonesia. Selanjutnya 3.6.2 menganalisis kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masing-masing kerajaan pada masa Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian ada 3.6.3 menjelaskan hasil-hasil kebudayaan masing-masing kerajaan masa Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian ada 3.6.4 yaitu menganalisis bukti-bukti kehidupan dan hasil kebudayaan apa saja yang masih ada hingga kini. Kemudian selanjutnya ada KD 4.6 yaitu menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Kemudian untuk IPK-nya ada 4.6.1 yaitu membuat esai tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang masih berkelanjutan dari masa kerajaan tersebut hingga masa kini ya. Selanjutnya ada media pembelajaran. Yang pertama ada lembar tugas dan PPT tentang materi Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Selanjutnya untuk alat dan bahan pembelajaran ada papan tulis, spidol, kapur, laptop, dan LCD proyektor. Kemudian ada buku pelajaran sejarah Indonesia yang biasanya akan didapatkan dari sekolah. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan pembelajaran. Pertama-tama guru akan membuka pertemuan dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan keperluan untuk kegiatan pembelajaran. Biasanya guru akan memberikan salam, kemudian menyapa peserta didik, lalu meng-cross-check ya kehadiran siswanya, apakah ada yang bolos, apakah ada yang izin tidak masuk atau gimana ya. Selanjutnya pada kegiatan inti nanti setelah guru menjelaskan materinya, peserta didik itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta untuk berdiskusi sesuai tema yang telah ditentukan dan kemudian menyusunnya menjadi tulisan yang utuh. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya bersama-sama, kemudian menyerahkan laporannya dalam bentuk file ya dan mengunggahnya di Google Classroom. Selanjutnya ada penilaian. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan, kemudian yang terakhir ada penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan akan diberikan soal ujian tertulis ya berbentuk uraian terkait dengan materi. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan, siswa akan diberikan tugas kelompok berupa diskusi dan menulis hasil diskusinya menjadi tulisan yang utuh sesuai dengan materi yang telah dibagikan. Selanjutnya untuk penilaian sikap, guru akan mengamati dan menilai sikap dan perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Apakah pada saat proses pembelajaran tadi siswa banyak bicara sendiri, apakah serius mendengarkan, apakah ada yang mengantuk, dan lain-lainnya. Itu masuknya ke penilaian sikap ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke lampiran. Yang pertama ada penilaian sikap yang terdiri dari instrumen penilaian sikap. Di sini ada identitas lagi ya, ada nama sekolah, tahun ajaran, kelas, semester, mata pelajaran, dan materi. Kemudian burangnya terdapat tanggal, nama siswa, kejadian, sikap positif atau negatif, kemudian ada tindak lanjutnya. Di sini nanti misalnya ada siswa melakukan sesuatu ya, nanti akan dicatat tanggalnya, tanggal berapa, terus nama siswanya dicatat, kemudian kejadiannya apa juga dicatat, masuk ke dalam sikap positif atau negatif, untuk kemudian ditindaklanjuti ya. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan.
Di sini ada instrumen penilaian pengetahuan. Yang pertama ada nomor IPK, ada indikator soal, ada teknik pengumpulan, ada jenis soalnya, kemudian ada instrumen penilaiannya. Ya, di sini bisa dilihat sendiri ya. Untuk indikator soalnya per IPK. Ya. Kemudian kita masuk ke tes tertulisnya. Di sini saya membuat soal ya, diusahakan ini soalnya host karena termasuk uraian juga kan. Kemudian di sini juga dicantumkan skornya per nomor itu berapa. Kalau di sini contoh saya nomor 1 sampai 5 itu per nomornya skornya 20 ya, sama semua. Selanjutnya pada penilaian keterampilan. Di sini saya kan tadi penilai dalam keterampilan kompetensi dasarnya saya kan mengambil 4.6 ya, yaitu menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu dan Buddha yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 4.6.1 yaitu membuat esai tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu dan Buddha yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Kemudian di sini ada tugas mandiri siswa, yaitu disuruh membuat esai tentang nilai-nilai dan unsur-unsur budaya yang berkembang pada masa Hindu Buddha dan masa kini. Di sini juga ada lembar penilaian tugas mandiri siswanya. Di sini dicantumkan nama siswa, kemudian aspek penilaiannya ada originalitas isi, kualitas isi, dan tata bahasa ya. Untuk originalitas isi ini skor maksimalnya 35, untuk kualitas isi skor maksimal 35, dan untuk tata bahasa ini skor maksimalnya 30. Kemudian itu semua nanti akan total skornya itu 100 ya. Selanjutnya di sini ada tugas kelompok. Yang pertama ini ada petunjuknya ya. Yang pertama, guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok. Kemudian membagikan materi tentang kehidupan kerajaan Hindu Buddha pada masing-masing kelompok. Selanjutnya, masing-masing kelompok ini akan mendiskusikannya bersama-sama ya mengenai materi yang telah dibagikan. Selanjutnya, setelah berdiskusi, masing-masing kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusinya bersama-sama. Kemudian hasilnya nanti akan diunggah di Google Classroom ya dalam bentuk file entah Word ataupun PDF. Selanjutnya ada lembar penilaian prestasi kelompok. Di sini terdapat identitas lagi. Di sini ada kelas, mata pelajaran, kemudian materinya apa. Dan di sini aspek yang dinilai saya mengambil nilai, ada 4 nilai, yaitu nilai tanggung jawab, nilai kerjasama, kemudian hasil diskusinya seperti apa, dan yang terakhir penyampaiannya dalam presentasi. Ini nanti masing-masing kelompok nilainya sendiri-sendiri ya. Untuk pernilainya itu nilai skor maksimalnya 25. Jadi nanti kalau di total ada 100 skornya, ada 100. Selanjutnya kita akan berlanjut ke lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Di sini ada identitas lagi, yaitu mata pelajaran, kelas, semester, dan materi pokoknya. Kemudian ada kelompok, ini kelompok berapa. Kemudian ada anggotanya nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya ada petunjuk pengerjaan. Yang pertama, bacalah materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Kemudian cermatilah penjelasan yang disampaikan oleh guru terkait dengan materi pokok. Kemudian selanjutnya jika masih kurang jelas, maka carilah sumber referensi lainnya untuk membantu kelancaran diskusi kelompok. Bisa dari internet atau sumber-sumber lainnya. Buku lain juga boleh, tidak harus buku pokok yang dari sekolah. Selanjutnya pada langkah keempat, guru akan membagikan materi ya kepada masing-masing kelompok. Di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5 yang akan membahas mengenai nilai-nilai kebudayaan Hindu-Buddha yang masih berkembang dari masa kerajaan hingga masa kini. Ada dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik pemerintahan, bidang kesenian, dan bidang keagamaan. Selanjutnya yang terakhir ini ada lembar untuk menulis hasil diskusi kelompok tadi. Jadi disediakan lembar sendiri, nanti siswa dapat menulis di sini. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.